Serasa tak ada alasan bagi Sultan Trenggono untuk tidak menerima pemuda berkemampuan luar biasa itu menjadi tamtama Kesultanan Demak. Meski demikian, ia kembali tersenyum. Ia kembali bertanya, "Joko Tingkir, apakah engkau rela mempertaruhkan nyawamu demi menjaga keselamatan dan kehormatanku selaku pemangku tahta Demak Bintoro?" Kembali Joko Tingkir menjawab mantap, "Hamba rela, Yang Mulia Kanjeng Sultan." Masih dalam sikap berkaca pinggang, pandangan Sultan Trenggono tetap lekat-lekat tertuju kepada Joko Tingkir. Dilihatnya makin teliti keponakan Ki Lurah Ganjur itu. Ketampanan wajahnya, kebersihan dirinya, dan juga sikap serta tindak tanduknya yang mengedepankan kesopanan. Ditambah kemampuan luar biasa dalam olah kanuragan seperti yang ditunjukkannya membuat Sultan Trenggono mendadak terpikat. Ia amat suka dengan Joko Tingkir. Maka katanya, "Joko Tingkir, aku percaya dengan kemampuanmu, percaya dengan kesetiaanmu, seperti halnya kepercayaanku kepada kesetiaan Lurah Ganjur. Maka mulai sekarang ini engkau adalah abdiku, abdi Demak Bintoro. Aku sangat berharap akan kian bertambah kuatlah Demak Bintoro karena peran dan tenagamu di dalamnya." Dengan penuh rasa bahagia, Joko Tingkir mengaturkan sembah seraya berujar, "Hamba haturkan beribu-ribu terima kasih atas anugerah agung paduka untuk hamba." Sultan Trenggono segera berlalu diikuti rombongan besarnya. Setelah menepuk-nepuk bahu Joko Tingkir, maka resmilah Joko Tingkir menjadi tamtama Demak tanpa harus melalui ujian seperti yang biasa diterapkan kepada calon tamtama Demak. Tercapai keinginannya, terpenuhi permintaan dan perintah Ki Ageng Selo maupun Nyi Ageng Tingkir. Terwujud keyakinan Ki Lurah Ganjur bahwa Joko Tingkir akan diterima pengabdiannya jika Sultan Trenggono melihat kemampuannya. Sejak pertama bertemu, Ki Lurah Ganjur telah yakin bahwa Joko Tingkir bukan pemuda sembarangan. Kemampuannya pasti di atas rata-rata tamtama Demak. Pengakuannya selaku murid Ki Ageng Selo telah ditunjukkannya dengan jelas tanpa menampakkan kesombongan. Ia merasa bangga mempunyai keponakan berkemampuan luar biasa itu. Murid Ki Ageng Selo itu memang luar biasa, tegas batin Ki Lurah Ganjur, seraya tetap mengiringkan Sultan Trenggono menuju balairung istana. Beduk kebahagiaan dan kebanggaan bertalu-talu di hatinya, seperti yang terjadi pula pada diri Joko Tingkir. Joko Tingkir telah menginjak pada jalan yang tepat untuk meraih wahyu yang menurut Ki Ageng Selo dianugerahkan Gusti Allah kepadanya. Pesona yang dimiliki Joko Tingkir kian membuat Sultan Trenggono terpikat kepadanya. Segala yang ada pada diri tamtama muda itu amat menyenangkan penguasa Demak Bintoro
serasa tak ada kekurangan pada diri keponakan Ki Lurah Ganjur itu. Wajahnya yang begitu tampan, sikap perilakunya yang terbungkus kesopanan dan kesantunan, tubuhnya yang tegap gagah, serta kesaktiannya yang ditopang kemampuan luar biasa dalam olah kanuragan, mengesankan sang pemegang tahta Kesultanan Demak Bintoro itu. Dalam kesatuan prajuritan Kesultanan Demak Bintoro, Joko Tingkir Laksana Tamtama unggulan, sulit kiranya dicarikan bandingannya. Begitu terpikatnya Sultan Trenggono, hingga ia pun lantang mengeluarkan titah, mengangkat Joko Tingkir selaku Lurah Tamtama Kesultanan Demak, yang bertugas langsung mengawal dan menjaga keselamatan Sultan dan keluarganya. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi Joko Tingkir, yang kemudian mendapat panggilan kehormatan Ki Lurah Tingkir. Sebagai Lurah Tamtama, Joko Tingkir membawahi puluhan prajurit pengawal Sultan dan keluarganya. Kepada segenap anak buahnya, Joko Tingkir tetap mengedepankan kesopanan dan kesantunan. Dipanggilnya prajurit yang lebih tua usianya dengan sebutan kakang, dan kepada yang lebih muda dipanggilnya Dinda. Tak pernah ia menunjukkan kemarahan yang berlebihan atau menegur keras-keras di muka umum jika didapatinya anak buahnya melakukan kesalahan. Ia akan menjelaskan baik-baik dengan bahasa yang santun di tempat yang hanya terdapat ia dan anak buah yang melakukan kesalahan itu. Ia teguh menjaga kehormatannya dan kehormatan anak buahnya. Maka segenap anak buahnya menaruh hormat kepadanya, mengakui kemampuan memimpinnya, dan pada akhirnya mencintai kepemimpinannya. Semua yang dilakukan Joko Tingkir sebagai Lurah Tamtama semakin mengesankan Sultan Trenggono. Begitu terkesannya beliau, hingga penggenggam tahta Kesultanan Demak itu menyatakan Joko Tingkir sebagai anak angkatnya. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa besar kembali didapatkan anak Kebu Kenongo itu, hingga namanya pun menjulang melangit di Demak. Semua warga Kesultanan dan warga Demak Bintoro mengenalnya dengan baik. Selaku tamtama kesayangan sekaligus anak angkat Sultan Trenggono, Joko Tingkir mendapat wewenang keluar masuk istana. Ia bisa dan terbiasa bergaul dengan putra-putri kandung Sultan Trenggono yang berjumlah 6 orang itu. Terhadap mereka, Joko Tingkir sangat menghormati dan memberikan kesopanan tertingginya. Meskipun seorang di antara 4 putri Sultan Trenggono itu mendapatkan perhatian yang lebih darinya. Ia adalah Retno Ayu, Ratu Mas Cepoko, anak keempat Sultan Trenggono. Kecantikan dan keelokan sang putri benar-benar memikatnya. Namun tak diperlihatkannya ketertarikannya itu di hadapan siapapun juga. Meski ia juga menangkap ketertarikan Retno Ayu Ratu Mas Cepoko terhadapnya, disimpannya rapat-rapat rasa ketertarikannya itu di dalam lubuk hati terdalamnya. Ia sangat menyadari mengemukakan ketertarikannya kepada Retno Ayu Ratu Mas Cepoko secara terbuka adalah tindakan yang sangat berbahaya. Tindakan yang mengundang murka Sultan Trenggono. Joko Tingkir tetap melakukan perannya dengan baik, memperlakukan Retno Ayu Ratu Mas Cepoko dengan sangat hormat
seperti perlakuan sangat hormatnya kepada Pangeran Mukmin, Pangeran Timur, atau anak-anak Sultan Trenggono yang lain. Hanya ia dan Retno Ayu Ratu Mascepoko semata yang merasakan adanya ketertarikan di antara mereka tanpa diketahui siapapun. Selaku Lurah Tamtama sekaligus anak angkat Sultan Trenggono, tugas utama Joko Tingkir adalah menjadi pengawal langsung Sultan Trenggono. Kemanapun juga Sultan Trenggono berada, Joko Tingkir senantiasa berada di dekatnya, bersiaga untuk mengamankan penggenggam tahta Kesultanan Demak itu dari kemungkinan bahaya yang datang mengancam, dari kemungkinan tikaman yang tidak diharapkan. Begitu dekatnya ia dengan diri Sultan Trenggono. Benar kiranya jika orang ramai menyebutnya selaku bayang-bayang Sultan Trenggono. Terhadap Sultan Trenggono yang telah memberikan anugerah yang begitu besar, Joko Tingkir membalas dengan kesetiaan, memberikan segenap kemampuan yang bisa diberikannya. Serasa ia rela memberikan nyawanya untuk melindungi dan menjaga keselamatan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono pun kian sayang kepadanya, tanpa menyadari rasa sayang Joko Tingkir sesungguhnya tidak hanya tertuju kepadanya saja, melainkan juga kepada putri keempatnya. Suatu hari, Joko Tingkir mengikuti Sultan Trenggono berburu. Beberapa pengawal pilihan turut serta bersama mereka. Seraya berkuda, Joko Tingkir yang ditunjuk selaku pemimpin pengawal mengawal langsung Sultan Trenggono yang berada dalam kereta. Rombongan kesultanan itu terus memasuki kelebatan hutan untuk mencari hewan yang dijadikan sasaran perburuan. Sultan Trenggono memerintahkan rombongan berhenti ketika mendekati tengah hutan. Ia turun dari kereta. Joko Tingkir langsung berdiri di sampingnya. Setelah mengaturkan sembah, 4 prajurit pengawal menyebar di sekeliling Sultan dengan senjata terhunus. Beberapa prajurit lainnya bersiaga agak jauh dari Sultan Trenggono agar dapat segera menangkis kemungkinan buruk yang tertuju kepada pemangku tahta Kesultanan Demak itu. Mereka berjalan penuh hati-hati mencari hewan buruan.